Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Nah, kembali lagi kita dengan pembelajaran daring. Nah, untuk Ananda semuanya, kita akan belajar secara online. Nanti Ananda tinggal tonton video ini dan pelajari. Setelah menonton, nanti Ananda kerjakan tugasnya masing-masing ya. Nanti tugasnya Ustaz kirimkan melalui grup WhatsApp. Oke, pelajaran kita hari ini adalah beberapa tools atau alat yang bisa kita gunakan pada aplikasi Paint. Nah, alat-alat ini biasanya bisa kita temui di banyak aplikasi, seperti yang pertama ada Save, Open, Close, dan lain-lain. Nanti akan kita lihat satu persatu. Oke. Sebelum kita mulai dengan yang itu, alat-alat itu, kita mulai dulu dari cara membuka aplikasi Paint. Nah, ini tampilan layar kita, monitor kita. Nah, kursor Ustaz kelihatan ya di layar Anda. Nah, dari kursor ini kita gerakkan menggunakan mouse. Ingat gimana cara menggunakan mouse? Kita gerakkan maju, mundur, kiri, atau ke kanan. Nah, kalau kita arahkan mouse kita ke kiri, tentunya kursor kita akan bergerak juga ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita gerakkan mouse kita ke kanan, nah kursor kita juga akan bergerak ke kanan. Oke? Nah, kita lihat di bagian kiri monitor ini ada banyak deretan aplikasi. Kalau di sini ada yang pertama ada yang namanya Recycle Bin, kemudian Active Presenter, Format Factory, PDF Combine, Animation Maker, Typing Master Pro, dan lain-lain. Ada banyak sekali software atau aplikasi yang ada di monitor Ustaz. Nah, ini bisa saja berbeda dengan komputer yang lain. Setiap komputer bisa jadi ada aplikasi yang berbeda di monitornya, karena masing-masing komputer itu juga mempunyai aplikasi dan software yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari orang yang menggunakannya. Nanti kalau Ananda menggunakan komputer bisa jadi aplikasinya berbeda lagi, dan apa yang ditaruh di monitor itu bisa jadi juga berbeda. Oke, kita coba lihat sisi lain dari monitor kita. Di bagian bawah sini, perhatikan kursor Ustaz. Kursor Ustaz berada di pojok kiri bawah. Itu di bawah ada tombol Start yang logonya ini gambarnya gambar logo Windows ya. Sebelah kanannya ada kolom pencarian. Kalau kita klik di sini, nah ini akan muncul seperti ini. Nah, ingat kemarin kita sudah bahas di kelas, ini untuk mencari sesuatu di komputer kita. Sebelah sini ada yang namanya Cortana. Cortana ini kalau anak-anak Ustadz pernah mendengarkan Siri dari Apple atau Hello Google, nah ini sama. Cortana itu milik dari Microsoft. Kita bisa bilang ke dia, Cortana cari ini, Hai Cortana cari itu, dia bisa akan cari secara otomatis. Kemudian di sini ada touch view, ini nggak perlu sekali. Kemudian sebelah kanannya ada beberapa aplikasi yang sedang terbuka. Ini docking namanya. Kita tinggal klik, nanti akan terbuka aplikasinya. Terus ke sebelah kanan bawah, perhatikan kursor Ustaz di kanan bawah. Nah, ini ada suhu 24 derajat Celcius, hujan sedang. Nah, sekarang lagi hujan sedang di lokasi ini, di lokasi Ustaz. Nah, biasanya ini berbeda-beda. Dia akan deteksi di mana kita berada, dan kemudian dia akan kasih tahu oh di sini suhunya sekarang berapa. Nah, sebelah kanannya ada lagi ini hidden icons. Nah, ini ikon-ikon tertentu yang sedang jalan di komputer kita. Kemudian ada mikrofon, ada internet. Nah, ini untuk menyambungkan komputer kita ke internet. Kalau komputer kita mensupport atau mendukung WiFi, nah di sini kita bisa koneksikan menggunakan WiFi di sini. Ini ada pengaturannya. Sebelah kanan ada speaker, pengaturan sound, suara keras kecilnya, suara dari komputer kita, speaker komputer kita. Kemudian ada keyboard, touch keyboard, ada tanggal dan jam, dan sebelah kanannya ada notifikasi. Oke, itu aja pengetahuan dasar. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz bisa paham, walaupun sekarang masih menginjak kelas 2 ataupun kelas 1. Mudah-mudahan nanti bisa memahaminya. Nah, kita kembali lagi ke membuka aplikasi Paint. Gimana sih caranya membuka aplikasi Paint? Kita coba lihat. Nah, karena aplikasi Paint tidak ada di monitor Ustadz, kita harus menuju ke bagian bawah, ke tombol Start yang ada logo Windows ini. Oke.
Logo Windows ini ada beragam. Kalau dia tergantung ke jenis Windowsnya. Kalau Windows 7 itu akan berbeda lagi logonya. Windows 7 itu bulat logonya. Kemudian ada Windows XP yang logonya juga bulat, tapi mereka biasanya terdiri dari 4 segi 4. Ini Windows 10. Nah, logonya seperti ini. Kotak warna biru 4 buah. Kayak jendela ya. Karena memang Windows itu diambil dari kata jendela dalam bahasa kitanya. Oke, balik lagi, kita membuka aplikasi Paint. Kita coba cari di sini. Nah, kita klik satu kali, klik kiri pakai tangan. Maaf, pakai jari telunjuk ya. Klik kiri, telunjuk, klik kanan pakai jari tengah ya. Klik kiri pakai jari telunjuk kiri, telunjuk, kemudian klik kanan pakai jari tengah. Kita klik satu kali, kita tekan tombol kiri di mouse satu kali, dan akan memunculkan pilihan seperti ini. Oke. Nah, ada banyak sekali pilihan. Nah, ini semuanya deretan aplikasi atau software yang ada di komputer kita. Nah, ini seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ini bisa jadi berbeda-beda. Setiap komputer punya aplikasi dan software yang berbeda-beda. Jadi, jangan samakan. Oh, komputer Ustadz urutan aplikasi kok kayak gini, komputer di rumah kok kayak gini. Karena emang dia berbeda ya. Oke, tinggal kita scroll ke bawah. Scroll tahu ya, yang ini, yang di tengah mouse ini, kita scroll ke bawah. Nah, itu kalau bisa scroll ke bawah dia kelihatan. Dia turun ke bawah, terus sampai kita nanti ketemu dengan aplikasi Paint. Nah, udah ketemu nih Paint. Cuman yang ketemu adalah Paint 3D. Nah, kita coba pakai Paint 3D aja. Atau kita mau pakai Paint yang standar aja ya. Kita pakai Paint yang standar aja karena Paint 3D itu sudah cukup rumit. Nanti kita pelajari kalau kita udah mampu menguasai Paint yang 2 dimensi. Oke, karena nggak ketemu di sini, kita bisa pindah ke sini, ke kolom search, pencarian. Kita ketikkan di keyboard di sini, di keyboardnya, ya. Kita cari, kita tekan tombol P A I. Nah, itu udah muncul Paint-nya ya. Nah, kita tinggal klik satu kali dan langsung muncul seperti ini. Kita ulang ya, Paint. Nah, ini udah muncul. Kita mau Paint yang ini ya. Nah, kita tinggal klik satu kali di logonya atau di tulisan Paint ini. Klik satu kali, tap, tada, langsung ke buka aplikasi Paint-nya. Kita coba posisikan di sini ya. Nah, ingat pelajaran kita minggu kemarin, di pojok atas ini ada beberapa tombol. Ada tombol save, ini untuk menyimpan pekerjaan kita. Kita simpan ke komputer kita agar nanti bisa kita buka kembali dan nggak ada yang berubah dari hasil kerja kita terakhirnya. Dan terus ada gambar ini, undo atau back, ini untuk mengembalikan langkah yang sudah kita kerjakan. Misalnya salah satu contohnya kita bikin kotak. Nah, setelah bikin kotak udah jadi kotaknya terbuat, dan kita kepikiran, oh nggak jadi deh bikin kotak, mau bikin lingkaran aja. Daripada repot hapus, kita tinggal gunakan fitur undo. Klik undo, dan langsung nanti kotaknya hilang lagi dan dia kembali lagi ke langkah sebelumnya. Dan kita bisa menggunakan undo ini beberapa kali, beberapa langkah. Misalnya kita bikin segitiga, kemudian bikin kotak, bikin lingkaran. Nah, kita undo 3 kali, semuanya akan hilang lagi. Kemudian ada redo. Nah, redo ini kebalikan dari undo. Oke. Misalnya kita udah bikin kotak, nah kepikiran mau bikin lingkaran aja, kita undo. Nah, kotaknya kan hilang tuh, udah hilang. Kemudian kita, mending kotak aja ya daripada lingkaran. Nah, kita bisa balikin lagi kotaknya dengan tekan fitur redo ya. Redo kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau kita baca lurusnya redo ya. Kalau baca sebenarnya redo ya. Kerjakan ulang maksudnya. Kalau makna sebenarnya ya. Di sini ada nama pekerjaan kita. Nah, pojok kanan atas aplikasi kita, software Paint kita, ini ada yang 3. Nah, ini udah kita ulang beberapa kali di kelas. Ada yang pertama, minimize, yang ini kelihatan ya kursor Ustadz di sini di kanan atas ya. Minimize apa? Ada yang masih ingat? Buat apa minimize? Coba sebutin. Kok Ustadz nggak dengar?
memang nggak dengar ya. Kemudian ada maximize dan berikutnya ada close. Nah, masing-masing ini punya fungsi yang masing-masing juga ya. Kenapa ini kita ulang-ulang terus? Karena kemanapun kita pergi di komputer, apapun aplikasi dan software yang kita gunakan, itu hampir semua akan memiliki 3 tombol ini. Ada 4 sebenarnya ya, karena maximize ini dia berdempet dengan tombol yang lain ya. Oke, kita coba satu persatu dulu. Nah, karena di kelas kita terbatas, nggak punya alat untuk praktek, kita coba lihat ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak Ustadz bisa praktek sendiri secara mandiri di rumah, kalau di rumahnya ada komputer. Kita mulai dari minimize dulu. Apa sih guna minimize? Minimize berfungsi untuk mengecilkan atau menutup aplikasi kita secara sementara. Oh, sebelum kita lanjutkan, Ustadz lupa kasih tahu, kalau setiap aplikasi yang terbuka nanti akan muncul di pojok bawah sini. Nah, di bawah sini kursor Ustadz kelihatan ya, di bawah. Di bawah sini. Nah, dia akan muncul di sini ya. Nah, coba kita tutup dulu. Tep, dia juga hilang di bawah sini ya. Kita coba buka lagi Paint-nya. Paint. Tep, dia muncul lagi di bawah sini. Oke. Nah, setiap aplikasi yang terbuka dia akan muncul di bagian bawah sini. Nah, kita mulai lagi dari minimize. Kita coba klik minimize satu kali dengan klik kiri. Nah, kelihatannya kanan di sini ya, tapi sebenarnya dia klik kiri. Kita gunakan telunjuk kita tekan. Coba. Oh, kita coba ya. Kita tekan telunjuk kita satu kali. Tep. Nah, aplikasi kita tertutup secara sementara. Nah, sebenarnya tertutupnya itu dia masuk ke sini, ke bawah sini. Ke bawah sini. Nah, ini kan kelihatan aplikasi kita masih terbuka. Oke, kita klik satu kali lagi. Kita klik kiri satu kali lagi dengan telunjuk kita, dia akan muncul lagi. Balik lagi, tada. Dia kembali lagi ke monitor kita. Nah, kita minimize lagi sekali lagi. Stop, dia hilang. Kemudian kita klik di bawah lagi, klik satu kali, dia balik lagi. Oke. Nah, kemudian ada tombol maximize. Tombol maximize ini fungsinya untuk membesarkan tampilan dari aplikasi kita agar dia memenuhi monitor kita. Ukurannya memenuhi monitor kita. Kita coba. Sekarang ukuran dari aplikasi kita tidak memenuhi monitor karena kita masih bisa geser-geser ya. Dia ada di tengah. Kemudian kita klik satu kali maximize ya. Kursor Ustadz sekarang berada di tombol maximize. Tep. Nah, jadi langsung memenuhi monitor Ustadz semuanya. Nggak ada ruang yang tersisa di luarnya. Dan ini nggak bisa kita geser-geser lagi sebenarnya ya. Nah, udah penuh. Nah, tombol maximize itu berubah jadi tombol restore down. Oke. Ingat, tombol maximize dan tombol restore down itu berdempetan. Dia akan berubah sesuai dengan kondisi dari tampilan software kita, aplikasi kita. Sekarang karena dia sudah di maximize, memenuhi monitor kita, dia langsung berubah jadi restore down. Nah, kita coba klik restore down. Kursor Ustadz berada di restore down, pojok kanan atas. Nanti tampilan software kita, aplikasi kita akan mengecil. Ya. Balik lagi ke ukuran yang tadi. Coba. Tep. Nah, dia akan mengecil. Nah, kelihatan lagi wallpaper atau background dari monitor Ustadz. Oke, kita klik lagi maximize. Dia membesar memenuhi monitor. Klik lagi restore down, dia mengecil lagi. Oke. Nah, yang terakhir ada tombol close. Close dan minimize dia sama-sama berfungsi untuk menutup aplikasi kita. Cuman kalau minimize itu untuk menutup secara sementara, kita bisa akses lagi melalui ikon yang ada di bawah sini. Kalau close, dia benar-benar akan tertutup. Nah, semua pekerjaan kita akan hilang. Kalau minimize, dia masih tetap sama. Sebenarnya minimize itu kita tutup, cuman aplikasi kita masih berjalan seperti sedia kala. Kita coba klik close, klik kiri. Nah, kalau tombol close ini, kalau kita dekatkan mouse kita ke sana, dia akan berubah jadi warna merah. Karena warning, apakah kita yakin mau tutup? Nah, biasanya kalau kita sedang bekerja, dia akan tanya, apakah kamu yakin mau tutup? Mau simpan dulu tidak pekerjaannya? Gitu. Kalau tidak ada pekerjaan yang sedang kita kerjakan, kita tinggal close, dia akan langsung tertutup. Tep. Nah, dia tertutup. Kita lihat di bagian bawah. Nah, di sini nggak ada ya, udah hilang karena dia memang sudah benar-benar tertutup. Baik. Kita
kita buka lagi Paint-nya, kita klik satu kali, Tep. Nah dia penuh ya. Oke, ini ada tombol 3 di atas. Nah hari ini kita lanjutkan dengan tombol-tombol yang lain atau fitur-fitur lain yang ada di aplikasi Paint. Ini besarin dulu ya. Nah kita mulai dari pojok kiri atas ini. Nah di sini ada file warna biru karena dia sedang aktif. Kalau dia aktif dia akan warna biru. Ada 3 ya, file, home, dan view. Nah, kita lihat satu persatu. File ini apa, home ini apa, view ini apa. Oke, satu persatu. Mulai dari file. Nah dia akan memunculkan deretan pilihan atau opsi seperti ini. Tutup. Cara bukanya gimana? Itu tinggal klik satu kali menggunakan klik kiri, telunjuk ya di mouse kita. Coba klik kiri menggunakan telunjuk. Nah dia muncul ya. Ada beberapa opsi di sini atau pilihan di sini. Pertama ada new, dua ada open, kemudian save, kemudian save as, print, from scanner or camera, send in email, set as the desktop background, kemudian ada properties, kemudian ada about paint, dan exit. Oke, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari new. New itu fungsinya untuk membuat pekerjaan baru. New ini artinya dari bahasa Inggris adalah baru ya. Nah kalau ini kita klik, kita pilih pilihan ini, kita klik satu kali dia akan memunculkan lembar kerja baru. Sama seperti kita buka buku, kita tutup bukunya. Kalau kita mau halaman baru kita tinggal balik. Nah sama, kita klik new, dia akan memunculkan halaman baru untuk kita bekerja. Kemudian ada berikutnya open. Open itu gunanya untuk membuka pekerjaan kita sebelumnya. Nah, ini kalau kita arahkan kursor kita ke sana, dia akan melihatkan arti dari atau fungsi dari tombol ini. Open an existing picture. Nah, open buka gambar yang sudah ada. Mungkin gambar yang sudah kita buat sebelumnya, lukisan yang sudah kita buat, atau gambar-gambar lain yang ingin kita buka. Terus ada save. Save ini untuk menyimpan gambar yang sudah kita buat. Misalnya kita udah bikin gambar robot. Nah, tinggal kita nanti save, simpan ke komputer kita, jadi kita udah punya gambarnya. Oke. Kemudian ada save as. Save as ini fungsinya untuk menyimpan gambar kita dengan format yang berbeda. Nah, kalau save itu dia simpan sebagai dengan format Paint. Jadi gambarnya nanti cuma bisa dibuka dengan aplikasi Paint, nggak bisa dibuka dengan aplikasi lain. Kalau save as, dia bisa disimpan, gambar kita bisa disimpan dengan berbagai format. Dengan format yang berbeda, nanti gambar itu bisa dibuka dengan aplikasi yang berbeda juga. Nah, save as itu ada beberapa pilihannya. Mau save as sebagai PNG, JPEG, BMP, GIF, atau format yang lain. Nah, ada 5 pilihan di sini. PNG ini biasanya digunakan untuk gambar yang akan digunakan untuk penggunaan di internet. Misalnya kita bikin website, nah kita taruh di internet, atau mau di-upload di internet. Nah, itu biasanya kita gunakan PNG. Kelebihan dari PNG adalah ukurannya yang kecil, kemudian kita bisa hilangkan backgroundnya. Backgroundnya bisa transparan. Background tahu ya, latar belakangnya itu bisa transparan. Kemudian kita bisa simpan sebagai JPEG. JPEG ini biasa standar untuk gambar. Gambar semuanya umumnya menggunakan format JPEG. Kemudian ada BMP, GIF. Nah, ini format-format yang jarang digunakan. Yang umum digunakan adalah PNG sama JPEG ya. Kemudian seterusnya ada print. Print itu fungsinya untuk mencetak gambar yang sudah kita buat di Paint ya. Kita bisa cetak menggunakan mesin printer. Misalnya kita bikin gambar rumah, nah kita mau cetak menggunakan kertas, nanti dia akan tercetak menggunakan mesin printer. Tentunya kita harus menghubungkan komputer kita dengan mesin printer. Oke, mungkin itu aja yang perlu kita ketahui. Yang lain nggak terlalu penting, karena send in email ini fungsinya untuk mengirimkan gambar kita menggunakan email, surel. Kemudian set as desktop background ini fungsinya untuk menjadikan gambar yang kita buat di sini sebagai background dari monitor kita. Kemudian property ini pengaturan dari gambar yang kita buat. About Paint ini tentang Paint, tentang aplikasinya. Misalnya ini seri berapa, versi apa, terusnya siapa yang bikin. Aduh, hidung Ustaz kata-kata. Kemudian exit. Nah, exit ini sama dengan tombol exit yang ada di pojok kanan dari
aplikasi kita. Oke, kalau kita klik ini, aplikasi kita akan tertutup secara permanen. Nah, kita coba beberapa tombol yang ada di sini dulu ya. Pertama, new. Nah, dia akan tanya, kamu mau simpan dulu gambar yang sudah ada atau tidak. Nah, kita coba don't save aja. Nah, dia akan buka yang baru. Kita coba dulu ya. Ini sudah yang baru. Kemudian ada open. Yang kedua kita coba open, itu membuka gambar yang sudah ada. Kita klik open. Nah, dia akan buka jendela dari Windows kita. Kita cari. Ini nanti ya kita pelajari. Kita coba. Nah, ini ada foto bersama. Tep. Nah, dia langsung terbuka di jendela Paint kita. Nah, itu fungsi open. Kita bisa buka gambar yang ada di komputer kita. Nah, oke. Itu fungsi open. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan fungsi-fungsi yang lain yang ada di menu file, kita coba balik lagi ke tombol redo dan undo ya, undo ya. Lihat kursor Ustaz, kita mengarah ke tombol undo ya, undo. Di sini pojok kiri atas kelihatan kursornya. Kita coba klik satu kali undo. Dia nggak hilang karena memang kita belum ya. Kita coba, kita bikin kotak satu di sini. Nanti aja kita pelajari tentang undo dan redo. Kita buka lagi menu file, ada menu save, simpan atau apa yang seterusnya ya. Itu fungsinya. Cukup dulu untuk materi kita hari ini. Antum, anak-anak Ustadz cukup hafalkan, ingat, memorize fungsi-fungsi yang ada di tombol file ini. Ada new, ada open, ada save, dan save as ya. Silakan nanti diulang-ulang dan pelajari 5 tombol ini ya. New, open, save, save as, dan print. Oke. Pertama new, ini untuk membuka atau membuat lembaran baru. Nah, kita coba lagi. New. Nah, dot save. Nah, gambar kita hilang ya. Terbuka lembaran baru dari pekerjaan yang baru. Kemudian ada open. New untuk membuka atau membuat lembaran baru dari pekerjaan baru. Kita mau bikin kerjaan baru, yang lama udah bosan dan udah selesai. Kita mau bikin pekerjaan yang baru. Yang kemarin kita bikin gambar rumah. Nah, kerjaan baru kita mau bikin gambar mobil. Nah, kita bisa klik new satu kali dan akan memunculkan lembaran baru dari lembar kerja kita di Paint. Kemudian open fungsinya untuk membuka gambar yang sudah ada atau yang sudah pernah kita buat dan tersimpan di dalam komputer kita. Di fungsinya untuk membuka yang sudah ada ya. Kemudian ada save fungsi untuk menyimpan pekerjaan kita dalam format Paint. Nah, kalau kita klik save, nanti dia akan tersimpan. Gunanya kita save adalah, misalnya kita udah mengerjakan hari ini dan kita belum selesai sebenarnya gambarnya. Misalnya kita bikin rumah, gambar rumah, baru sampai dindingnya aja, atapnya belum ada. Nah, mau dilanjutkan besok pagi. Nah, biar kita nggak perlu mengulang lagi dari awal, dari bawah, dari pondasinya, dindingnya yang sudah kita buat, kita tinggal save. Jadi nanti hasil simpanan ini akan seperti apa yang sudah kita lakukan saat ini. Misalnya sampai dinding belum ada atapnya, besok kita buka lagi, kita pakai open, kita buka dengan open, nanti dia akan sama. Misalnya sampai dinding ya, dia akan sampai dinding juga. Tinggal kita lanjutkan pekerjaan kita, misalnya kita mau tambahkan atapnya, lanjutkan dengan atap. Kalau udah selesai atapnya, kita simpan lagi yang mau dirubah nanti. Kalau save as ini udah berupa output ya. Dia bisa dibuka menggunakan berbagai aplikasi yang berbeda, tidak hanya aplikasi Paint saja. Kita bisa simpan sebagai PNG, JPEG, BMP, GIF, dan format-format yang lain. Terakhir ada print. Print berfungsi untuk berfungsi untuk mencetak hasil pekerjaan kita menggunakan mesin printer. Jadi kalau kita nggak cetak, dia hanya ada di dalam monitor kita. Kalau kita cetak, dia akan keluar dalam bentuk gambar di atas kertas. Kita bisa bawa kemana-mana, kita bisa coret-coret tuh, pergunakan untuk tujuan tertentu. Oke, itu cukupkan materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan meskipun kita belajar secara daring, anak-anak Ustadz belajar cuma dengan menonton video ini,
Karena kalau Ustadz telepon anak-anak Ustadz satu persatu, waktu kita tidak akan cukup. Mungkin kalau kita telepon satu persatu cuma cukup untuk beberapa orang. Karena kita ada lebih dari 20 orang, waktu kita cuma 30 menit, 1 jam pelajaran, dan ya kalau kita bagi per orang cuma kurang dari 1 menit ya. Atau kalau kurang dari 30 orang tentunya 1 menit lebih per orang. Gak mungkin kita teleponan 1 menit lebih untuk membahas satu materi. Cukup tonton videonya, nanti kerjakan tugas yang Ustadz kirimkan di grup WhatsApp kita ya. Tugasnya mencocokkan tombol-tombol ini dengan fungsinya. Oke, kita cukupkan materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz bisa belajar sesuatu hari ini. Tetap jaga kesehatan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.